Ya, bisa Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Mohon izin untuk kuit teman-teman yang hadir pada kesempatan yang pertama ini. Perkenalkan saya Ari sebagai moderator yang akan memoderatori presentasi dari Mbak Ayu. Untuk mempersingkat waktu dan cepat disilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pada pagi menjelang siang hari ini, saya akan membahas tentang Oke, baik. Saya ingin bertanya pada pemateri, izin bertanya ya. Jadi tadi dijelaskan tentang pembiayaan pada suatu laporan evaluasi. Nah, eh, dalam setiap lembaga atau institusi itu kan pasti ada pembiayaan, karena bagaimanapun setiap tahunnya atau setiap semesternya, periode, mereka pasti ada kegiatan dan atau program, dan itu mereka pasti butuh pembiayaan. Nah, menurut dari presenter sendiri, apa sih tantangan dalam menganalisa pembiayaan suatu program yang ada di sekolah, konteksnya itu SMK gitu. Demikian. eh, baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Febri ya, mengenai tantangan apa saja tantangan dalam menganalisa pembiayaan suatu program. Nah, seperti yang saya jabarkan tadi bahwa ada beberapa data atau manfaat yang tentunya akan sulit untuk diukur bagaimana manfaatnya, misalnya manfaat yang bersifat non finansial tadi, misalnya peningkatan kreativitasnya siswa setelah menjalankan atau melakukan suatu program, entah itu program pelatihan, terus misalnya bagaimana kepuasan siswa misalnya terhadap laboratorium dari lab prakteknya mereka, itu kan sesuatu yang lumayan sulit untuk diukur, yang dalam artian keterbatasan data yang akurat itu merupakan salah satu kesulitan dalam menganalisis. Kemudian adanya misalnya ketidakpastian perubahan yang eksternal atau seperti kebijakan baru atau perubahan kondisi sosial atau pembiayaan suatu program. Mungkin dari itu saja dulu dari Pak Febri. Mungkin ada yang kurang jelas lagi dari jawaban saya. Sudah sangat jelas Mbak Ayu, terima kasih atas pemaparannya. Baik, terima kasih untuk jawabannya dari Mbak Ayu, dan terima kasih untuk Pak Febri yang sudah bertanya. Mungkin karena keterbatasan waktu untuk sesi tanya jawab ini, waktunya sudah berakhir, mungkin saya cukupkan untuk satu pertanyaan saja. Terima kasih banyak untuk Mbak Ayu sebagai presenter dan teman-teman yang sudah hadir, serta Pak Febri yang sudah bertanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke moderator selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lanjut langsung. Baik, saya mengambil alih sebagai moderator pada siang hari ini. Pada siang hari ini kita lanjutkan ke presenter kedua oleh Pak Febri. Untuk mempersingkat waktu, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih
Mbak Ayu atas pembukaannya ya. Mohon izin Bu Wid yang tidak bisa hadir karena berhalangan dengan tugas akademik, kemudian rekan-rekan semua yang ada di Meet ini ya, untuk mempresentasikan ringkasan yang saya ambil dari buku Pusafak di bab 13. Baik, jadi yang saya akan sampaikan itu tentang laporan evaluasi, interpreting, dan mengkomunikasikan temuan. Jadi maksudnya mengartikan dan mengkomunikasikan temuan. Nah, sebelum kita lanjut pada pembahasan tentang laporan evaluasi, interpreting, and communication finding, itu ada pernyataan dari Emil Posavak di awal bukunya yang menyatakan bahwasanya komunikasi adalah proses multidimensi dan interaktif. Oleh karena itu, agar seefektif mungkin, laporan evaluasi harus bersifat multidimensi dan interaktif. Jadi tujuan dari laporan evaluasi itu kan pasti menyampaikan evaluasi terhadap suatu program, apakah itu berjalan dengan baik atau tidak. Nah, dalam penyampaian laporan evaluasi itu pasti ada komunikasi. Nah, komunikasi di sini harus multidimensi, jadi harus bisa diartikan itu multidimensi secara lisan ataupun laporan tertulis ataupun dengan metode-metode lain sebagainya yang mempermudah penyampaian laporan tersebut, sehingga ketika laporan itu disajikan dalam berbagai media yang memudah penerima, maka penerima itu bisa mengartikan, menafsirkan apa yang disampaikan oleh evaluator, sehingga di situ nanti bisa terjadi feedback dari penerima informasi. Nah, itulah terjadi interaktif. Jadi maksud dari pernyataan awal Posavak adalah seperti itu. Kemudian di sini yang pertama kita akan membahas tentang membangun rencana komunikasi. Jadi dalam membuat laporan evaluasi itu ada hal yang perlu diperhatikan terkait membangun rencana komunikasi. Di sini yang pertama adalah jelajahi kebutuhan informasi pemangku kebijakan atau pemangku kepentingan. Jadi ketika kita mau melakukan evaluasi terhadap suatu program, itu kita tidak bisa langsung mengambil data sendiri, karena pada dasarnya suatu program itu bisa diketahui berjalan baik atau tidak pada pemangku kepentingan atau orang-orang yang menjalankan program tersebut. Maka di sini penting sekali evaluator itu untuk menanyakan terkait program atau pengambilan data itu kepada pemangku kepentingan, begitu, supaya apa yang didapatkan itu nanti kredibel. Kemudian yang kedua, rencanakan laporan yang akan disampaikan pada meeting. Jadi pada saat kita melakukan atau membuat laporan evaluasi dalam suatu program, itu pasti dalam suatu program itu ada banyak sekali stakeholder ya, atau pemangku kepentingan itu banyak sekali, nggak cuma satu. Kalau misal di sekolah, misalkan dalam perencanaan program tahunan itu apakah sudah berjalan dengan baik, itu dalam pelaporannya nanti kan ada banyak stakeholder di situ, ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, dan kemudian juga ada kepala kompetensi keahlian, di mana setiap divisi bidang, misalkan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan itu mereka punya program sendiri, Kakompli mereka juga punya program sendiri. Nah, itu jadi kita perlu membuat perencanaan supaya apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan posisi mereka sebagai stakeholder. Nanti akan saya tampilkan contoh dari Posavak. Kemudian atur waktu komunikasi. Jadi setelah membuat perencanaan, kita melakukan pengaturan jadwal komunikasi yang lebih spesifik ya. Jadi di rencana itu mungkin kita mengatur, misal mau pertemuan dengan kepala sekolah itu untuk laporan setahun sekali. Kemudian kalau misalkan kita mau pertemuan dengan setiap kepala divisi, misalkan di situ wakil kepala sekolah, misalkan setiap bulan ada di tanggal berapa, itu spesifik diatur waktu komunikasi atau meeting tersebut. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah contoh rencana komunikasi
yang saya ambil dari buku Posafak. Jadi ini adalah contoh sedikit saja yang saya ambil, sebenarnya ada banyak di buku tersebut. Saya ambil 2 pemangku kepentingannya, yaitu ada riset tim dan direktur program. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya untuk informasi yang disampaikan yang kita perlukan dari masing-masing pemangku kepentingan berbeda ya. Dimana kalau misalkan di riset tim itu mungkin perkembangan terbaru atau langkah selanjutnya dalam proyek, bagaimana cara mengatasi masalah dalam evaluasi, karena kita bekerja langsung dengan riset tim. Tetapi untuk direktur program tentu saja kita atau dengan kepala sekolah, kalau misalkan di sekolah itu laporannya itu enggak per periode, jadi bisa langsung di akhir evaluasi itu berupa pembaruan kemajuan atau laporan akhir atau yang berupa rekomendasi begitu ya. Nah, ini bisa dilihat sendiri, ada format komunikasi, kapan informasi akan menjadi tersedia, dan pengaturan bagaimana rapat itu dilaksanakan gitu ya. Jadi untuk format sendiri ini menurut Posafak untuk setiap instansi pun bisa menggunakan format masing-masing. Selanjutnya adalah presentasi pribadi dari temuan atau personal meeting from finding ya. Jadi di sini para evaluator itu segera mengetahui bahwa para manajer sibuk dan tidak mungkin menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan laporan evaluasi tertulis. Akibatnya, para evaluator menyiapkan laporan yang sesuai dengan gaya belajar para manajer. Presentasi lisan biasanya sesuai. Jadi maksud dari sini adalah ketika selesai dalam evaluasi, selain laporan tertulis itu penting untuk presentasi, menyampaikan secara langsung kepada manajer. Jadi karena manajer itu pasti banyak waktunya yang digunakan untuk pekerjaannya, maka tentu saja mereka belum tentu bisa membaca laporan itu secara keseluruhan, sehingga penting sekali untuk melakukan presentasi kepada pemangku kepentingan itu dengan menyampaikan poin-poin yang kita tulis dalam laporan tertulis. Nah, yang perlu diperhatikan dalam melakukan presentasi temuan ini adalah yang pertama itu kita menyajikan tentang kebutuhan presentasi pribadi. Idealnya evaluasi dicari karena orang mencari cara baru untuk mengatur atau mengarahkan program. Pembelajaran terjadi lebih mudah melalui dialog antar pribadi daripada melalui materi tertulis. Jadi presentasi ini dibutuhkan karena memang ada banyak manajer ataupun kepala yang sibuk sehingga mereka tidak sempat membaca buku laporan tertulis yang banyak itu, sehingga penting sekali untuk kita menyampaikan poin per poin dalam presentasi. Kemudian yang kedua, konten dalam presentasi. Penelitian difokuskan pada mendeskripsikan temuan dan rekomendasi serta menjawab pertanyaan. Tantangan bagi evaluator itu adalah menunjukkan pada pemangku kepentingan bahwa informasi yang kita dapatkan itu baru bagi mereka tanpa merusak hubungan interpersonal antara evaluator dan pemangku kepentingan. Jadi di sini maksudnya adalah sebagai seorang evaluator ketika menyampaikan hasil temuan dalam proses evaluasi itu, kita tidak boleh kalau di kita itu menggunakan kata-kata yang negatif begitu. Jadi dalam menyampaikan itu kita harus menggunakan kata-kata yang lebih halus gitu. Misalkan kalau misalkan di sekolah itu ada kasus kurangnya kompetensi guru dalam penggunaan teknologi begitu, kita tidak boleh menyampaikan secara negatif, yaitu mungkin bisa dengan perlunya peningkatan kompetensi guru dalam bidang teknologi seperti itu. Selanjutnya ini adalah contoh selebaran laporan evaluasi. Jadi dari pada saat kita melakukan presentasi personal dengan pemangku kepentingan itu, selain menyerahkan laporan yang tertulis tadi yang lengkap, kita juga memberikan selebaran yang isinya itu adalah ringkasan-ringkasan dari apa yang sudah kita temukan pada proses evaluasi itu ya, untuk mempermudah mereka, terutama bagi mereka yang mungkin tidak menerima laporan tertulis itu, karena dalam presentasi personal itu kan kita lihat cakupannya.
program itu cakupannya untuk siapa saja. Jadi kalau misalkan cakupannya luas, tentu saja yang hadir itu kan tidak hanya kepala sekolah, tidak hanya wakil kepala sekolah, mungkin juga bisa Kakomli, sehingga mungkin tidak mendapatkan laporan tertulis semuanya, sehingga bisalah diberikan selebaran yang mewakili isi dari laporan tertulis secara keseluruhan. Kemudian selanjutnya adalah audiens untuk presentasi pribadi. Ukuran program mempengaruhi ukuran dan sifat audiens. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya dalam program evaluasi itu untuk peserta yang ikut atau pemangku kepentingan yang ikut dalam pelaporan secara personal itu dilihat dari seberapa besar program tersebut. Kalau memang program tersebut mencakup keseluruhan lembaga, maka berarti ya pemangku kepentingan utama, pemimpinnya, manajernya, direkturnya, kemudian asistennya, wakilnya dan lain sebagainya, hingga kepala-kepala divisinya. Kalau di sekolah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan kakomlinya. Kalau misalkan tingkatannya program tersebut hanya di jurusan, kayak misalkan di jurusan tersebut mengembangkan kewirausahaan dan dievaluasi di tingkat jurusan saja, maka yang hadir juga hanya Kakomli beserta dengan guru-guru yang ada di jurusan tersebut. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah mendistribusikan draft. Jadi sebelum melakukan presentasi, draft tertulis harus diberikan kepada pemangku kepentingan. Setelah memeriksa draft laporan, mungkin direktur ataupun pemangku kepentingan utama dalam lembaga tersebut itu akan memberikan tambahan yang menunjukkan terkait kesalahan dari evaluasi tersebut ya. Meskipun kita berasumsi bahwasanya ketika kita memberikan laporan itu mereka belum tentu membaca laporan kita. Tapi tentu saja mungkin ada beberapa dari pemangku kepentingan itu yang sempat membaca, jadi memberikan saran atau rekomendasi tambahan terhadap laporan evaluasi. Selanjutnya adalah terkait isi laporan evaluasi secara formal. Jadi yang penting di sini ditulis terkait tujuan laporan sendiri. Yang pertama itu sebagai bukti bahwa evaluasi dilakukan, misalnya untuk akuntabilitas anggaran dari suatu program yang sudah berjalan, apakah sudah sesuai dengan program tersebut ataukah tidak. Kemudian menjawab pertanyaan di masa depan tentang hasil atau metode evaluasi. Selanjutnya mendukung keputusan administrator jika dipertanyakan orang lain. Jadi hasil dari evaluasi itu akan nantinya menjadi rekomendasi bagi pemangku kepentingan suatu program itu untuk melanjutkan dengan perbaikan atau tetap berjalan sebagai semestinya. Nah, jika misalkan ada perbaikan, kita seorang administrator atau pengelola dari yang melakukan program evaluasi tersebut, nanti dia bisa menggunakan hasil evaluasi itu untuk menyampaikan kepada yang selanjutnya gitu, mempertanyakan terkait dari keputusan mengapa program itu harus diubah gitu, ditingkatkan atau bagaimana gitu. Kemudian yang terakhir menjadi referensi. Maksudnya di sini adalah ini akan menjadi referensi bagi mungkin evaluator selanjutnya yang tidak sama dengan saat ini, sehingga mereka bisa tahu bahwasannya apa sih yang salah pada evaluasi sebelumnya. Jadi kalau misalkan tidak ada laporan tertulisnya, maka akan repot juga evaluator selanjutnya untuk mencari kekurangan dan menentukan langkah selanjutnya, begitu ya. Kemudian memberikan kerangka dan ringkasan. Di sini ringkasan bukan seperti abstrak penelitian yang samar, ringkasan lebih panjang, lengkap dan bisa berdiri sendiri. Berisi versi singkat laporan termasuk temuan, rekomendasi dan kesimpulan. Nah, jadi di sini berbeda dengan abstrak. Jadi dalam menyajikan laporan itu nanti, dalam presentasi itu nanti kita juga memberikan ringkasan yang tujuannya itu membahas poin-poin utama yang kita sampaikan, dan itu bisa berdiri sendiri ya, bisa berdiri sendiri tanpa
bisa berdiri sendiri, tidak seperti abstrak yang kurang jelas pembahasannya, tapi kalau di ringkasan pada laporan evaluasi itu harus jelas. Kemudian deskripsi konteks evaluasi. Laporan harus menjelaskan deskripsi program, pengaturan program, staf program, dan tujuan evaluasi. Nah, harus mendetail karena itu berkaitan dengan yang tujuan laporan tadi, yaitu menjadi referensi bagi evaluator selanjutnya jika misalkan nantinya membutuhkan dokumen-dokumen dari laporan evaluasi tertulis sebelumnya. Berbeda dengan laporan lisan yang singkat, karena audiens sudah mengenal program, laporan tertulis harus rinci karena pembaca masa depan mungkin tidak tahu apa-apa tentang program ini, ya. Kemudian jelaskan peserta program. Jadi pada laporan itu nanti juga dijelaskan pesertanya itu siapa. Jadi misalkan pendidikannya apa, jenis kelaminnya apa, dan bagaimana peserta program itu masuk dalam layanan program tersebut, begitu. Tapi meskipun kita menjelaskan siapa peserta program, itu tidak berarti kita menjelaskan identitas mereka secara detail, ya. Jadi hanya dibahas secara umum saja. Karena asas dari penelitian sendiri, ya, menjaga kerahasiaan. Kemudian selanjutnya membenarkan kriteria yang dipilih. Evaluator harus menjelaskan alasan logis mengapa kriteria tertentu digunakan untuk mengevaluasi program, baik penilaian kebutuhan atau need assessment maupun evaluasi sumatif. Jadi maksud dari kriteria adalah indikator atau ukuran yang dipilih untuk menilai keberhasilan atau kebutuhan program. Maksud membenarkan kriteria yang dipilih di sini adalah ketika kita melakukan evaluasi terhadap suatu program, kita tentukan apa yang kita nilai dari program tersebut, apakah efektivitasnya, apakah daya tariknya, dan lain sebagainya. Nah, kriteria-kriteria atau indikator-indikator yang kita tentukan itu harus berdasarkan rujukan, ya, rujukan yang reliable, rujukan yang sudah benar-benar itu sesuai dengan penilaian evaluasi yang kita lakukan, begitu. Jadi tidak ujuk-ujuk kita menentukan kriteria, jadi harus ada dasarnya. Kemudian selanjutnya adalah jelaskan prosedur pengumpulan data. Jadi penting untuk menjelaskan prosedur yang digunakan untuk memperoleh data karena cara pengumpulan informasi dapat mempengaruhi temuan. Jadi penting sekali bagi evaluator itu menjelaskan bagaimana mereka mengumpulkan data. Misalkan dalam pengumpulan data itu kan ada banyak, ada wawancara, ada angket, dan lain sebagainya. Itu harus dijelaskan, dan juga harus dijelaskan bagaimana cara mereka melakukan pengolahan data tersebut. Kemudian berikan temuan. Jadi setelah melakukan pengumpulan data dan pengolahan data, kita memberikan temuan, menunjukkan temuan yang kita dapatkan dari pengolahan data tersebut. Nah, dalam memberikan temuan akan lebih baik kalau misalkan evaluasinya itu dalam bentuk kuantitatif, kita gunakan grafik, ya, grafik supaya dalam hal ini pemangku kepentingan itu bisa lebih mudah memahami terkait temuan yang ada di proses evaluasi tersebut. Dan itu juga digunakan untuk meminimalisir kesalahpahaman yang terjadi dalam penyampaian laporan evaluasi. Kemudian yang selanjutnya adalah mengembangkan rekomendasi. Jadi rekomendasi sebaiknya dibuat dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk memastikan relevansi dan kelayakan. Rekomendasi harus realistis dan tidak menuntut perubahan besar yang sulit diterima. Ini hubungannya sama dengan sebelumnya, ya, bahwasanya ketika menyampaikan rekomendasi, kita sebagai evaluator juga harus menyampaikannya dalam kalau bahasanya itu lebih secara tidak secara ini, ya, melakukan perubahan besar gitu. Jadi harus bertahap. Jika misalkan ada kesalahan dalam program tersebut, jadi memberikan rekomendasinya itu tidak harus langsung keseluruhan program itu harus diganti, tidak, tapi secara bertahap gitu, apa yang perlu diperbaiki lebih dulu. Kemudian yang selanjutnya adalah laporan harus terlihat menarik. Laporan tertulis disiapkan dengan cermat baik dari segi isi maupun tampilan. Jadi laporan itu kalau misalkan menarik, maka
pasti akan membuat orang lain itu tertarik untuk mempelajari laporan tersebut. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Mengkomunikasikan temuan evaluasi harus direncanakan sejak awal proses evaluasi. Evaluator perlu menjaga komunikasi yang berkelanjutan dengan pemangku kepentingan, khususnya saat evaluasi berlangsung dalam jangka waktu lama. Penyampaian temuan secara lisan merupakan metode efektif untuk membantu pengambilan keputusan, didukung oleh laporan tertulis yang mendokumentasikan seluruh proses dan hasil evaluasi. Untuk menjangkau lebih luas dapat digunakan ringkasan laporan dan siaran pers. Tujuan utama dari pelaporan temuan adalah mendorong pemanfaatan hasil evaluasi oleh pemangku kepentingan, dan hal lain dapat dicapai melalui strategi komunikasi yang tepat dan jelas. Baik, demikian presentasi dari saya. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi presentasi yang dilakukan oleh Pak Febri mengenai evaluation report, interpreting and education finding. Selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Wah, Mas Jun semangat sekali. Silakan Mas Jun. Silahkan. Apakah suara saya sudah didengar, Mbak Ayu? Sudah terdengar. Iya, maaf, ini saya lagi sedikit berbagi. Mau izin bertanya kepada presenter Mas Doyo terkait dengan apa yang sudah dilakukan. Tetapi di sini saya ingin lebih ke sikap secara individual, Mas, ya, terkait dengan laporan suatu program evaluasi itu yang tadi sudah disampaikan Mas Wendy. Ada beberapa indikator, kemudian ada yang sudah dijelaskan tadi. Saya singkat sih, Mas, terkait dengan pelaporan evaluasi program ini tadi juga dijelaskan terkait dengan program tahunan di sekolah, ya. Itu ada laporan bahwa setiap program itu harus dijelaskan secara berdasarkan rujukan, gitu ya. Pertanyaannya singkat, Mas. Seandainya laporan itu dibuat dengan dengan berbeda yang dilaksanakan di lapangan. Nah, itu sikap integritas dan profesional seperti apa yang perlu ditekankan kepada pemangku sekolah, Mas, terkait dengan ini. Ada program ternyata nggak bisa maksimal, tapi di pelaporan ditulis maksimal, dilaporkan secara maksimal. Nah, itu bagaimana, Mas, dari Mas Yofi pandangan dengan mungkin penanganan secara karakter atau kebiasaan yang mungkin bisa dihindari, menanamkan integritas profesional kerja tadi, begitu, Mas Yofi? Bagaimana? Langsung saya jawab atau di moderator dulu ya? Langsung saja. Oh, Silahkan. baik. Terima kasih Mas Yun atas pertanyaan. Jadi pertanyaan Mas Yun tadi ini ya terkait
bagaimana kalau misalkan dalam pelaporan itu ibaratnya apa yang disampaikan itu tidak semestinya ya, jadi harusnya itu penilaiannya segini tapi dibuat maksimal semua. Bagaimana terkait integritas dari penilaian itu sendiri ya, seperti itu ya. Jadi memang ini menjadi problem di kita sih Mas. Memang menjadi problem kita bagaimana lembaga kita bisa melakukan evaluasi itu secara profesional. Itu adalah problem sebenarnya menurut saya. Karena mungkin beberapa orang itu nggak mau dievaluasi jelek, jadi pengennya evaluasi baik. Tapi kalau dalam hal ini, kalau dari saya pribadi sih, saya menekankan kejujuran ya kalau dalam diri pribadi saya. Untuk pemimpin saya pun juga pasti juga sama, menekankan terkait dengan kejujuran. Tetapi ya dinamika dalam organisasi, misalkan saya berikan contoh ketika kita melakukan akreditasi begitu, akreditasi sekolah. Itu tentu saja kita evaluasinya ingin baik gitu. Evaluasinya ingin baik dari akreditator ya. Jadi evaluasi ingin dinilai baik gitu evaluasinya. Tapi dalam kenyataannya itu sekolah para ibaratnya itu narasumber dari sekolah itu pasti mereka ingin evaluasinya itu baik. Nah, maka otomatis mereka akan melakukan segala cara supaya evaluasinya itu tidak terlalu buruk begitu. Evaluasinya itu enggak dalam suatu program itu tidak harus berubah secara signifikan terhadap program-program yang sudah berjalan. Jadi pada dasarnya di sini kembali lagi ke seorang pemimpin sih, bagaimana ketegasan seorang pemimpin itu benar-benar memberikan penekanan kepada anak buahnya untuk berintegritas, memberikan data apa adanya tanpa menambah atau mengurangi, karena bagaimanapun sebenarnya evaluasi itu tujuannya adalah supaya apa yang sudah kita jalankan itu dinilai dan kemudian dilihat apa yang perlu ditingkatkan, tanpa kita harus merasa mungkin sakit hati atau bagaimana mungkin kalau misalkan evaluasinya itu kurang baik. Jadi memang harus ditekankan lagi dari pemangku kebijakan dalam hal ini yang paling tinggi kalau di sekolah itu kepala sekolah, bahwasanya hasil evaluasi ini bisa kita gunakan untuk peningkatan terhadap program-program yang kita rencanakan ke depan gitu Mas Jun. Kalau dari saya begitu. Baik Mas, terima kasih atas penjabarannya. Baik, mungkin dari rekan-rekan yang lain masih ada yang ingin bertanya? Baik, karena untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung ke presenter yang ketiga saja. Baik, saya serahkan ke Pak Febri sebagai moderator untuk presenter 3. Baik, terima kasih Mbak Ayu atas waktunya ya. Baik, mohon izin rekan-rekan semua, saya akan memenuhi sebagai moderator untuk presentasi yang akan dilakukan oleh Mas Ari Chandra pada bab 14 dari buku Posafak. Tanpa memperbanyak waktu ya, langsung saja waktu dan tempat saya serahkan pada Mas Ari Chandra untuk melakukan presentasi. Ya, mohon izin teman-teman. Oke, sudah masuk suaranya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin teman-teman dan murid yang tidak bisa hadir pada kesempatan hari ini, izinkan saya Ari Chandra Diana Firdaus untuk mempresentasikan buku dari
MLJ Posafak yang judulnya Program Evaluation Method and Case Studies, chapter 14, yaitu How to Encourage Utilization. Kita langsung saja. Nah, untuk topik pembahasan kita hari ini ada 6. Yang pertama introduction, kemudian obstacle to effective utilization, dealing with mixed findings, using evaluation when an innovative program seems no better than other treatment. Kemudian yang kelima ada developing a learning culture, dan yang keenam ada the evaluation attitude. Nah, untuk yang pertama, saya mengutip kata-kata dari Posafak yang cukup menarik di sini, yaitu evaluations are crucial for organizational learning and improvement. However, reports alone are often insufficient to drive change. Maksudnya apa? Nah, di sini tuh seringkali evaluasi itu hanya berbentuk laporan, menghasilkan laporan saja, tetapi tentang memastikan bahwa temuan evaluasi diintegrasikan ke dalam praktik dan kebijakan itu lebih perlu daripada hanya sekedar laporan saja. Nah, di sini saya juga mengutip penelitian dari Force pada tahun 2017 dan kawan-kawan dalam studi mereka tentang evaluasi program pembangunan yang menyoroti bahwa pemanfaatan evaluasi yang efektif itu berkontribusi akuntabilitas pembelajaran organisasi dan peningkatan kerja. Tentunya hal ini selaras dengan argumen Posafak bahwa keterlibatan pemangku kepentingan itu adalah kunci dari pemanfaatan atau utilisasi evaluasi tadi. Nah, yang kita masuk ke pembahasan di sini pada bab 2-nya ada obstacle to effective utilization, atau bisa kita artikan sebagai hambatan terhadap utilisasi yang efektif. Nah, yang pertama itu ada 5 poin di sini yang ditulis di bukunya Posafak. Yang pertama yaitu kendala pada manajer. Nah, pemanfaatan evaluasi dalam proyek ini seringkali terhambat oleh berbagai faktor kompleks, salah satunya tentang manajer proyek ini tadi. Nah, manajer proyek ini biasanya beroperasi di bawah tekanan anggaran yang ketat, kemudian jadwal yang padat, dan ekspektasi pemangku kepentingannya beragam. Nah, hal ini dapat membatasi kemampuan mereka, dalam hal ini evaluator, untuk mengalokasikan sumber daya atau membuat perubahan signifikan berdasarkan temuan dari evaluasi. Yang kedua ada konflik antar pemangku kepentingan. Nah, proyek itu seringkali melibatkan pemangku kepentingan dengan perspektif dan prioritas yang berbeda. Misalnya, dalam konteks saya adalah pengembangan perangkat lunak. Nah, pengembang perangkat lunak ini mungkin memprioritaskan keunggulan teknis. Kemudian, bagian analis bisnis mungkin fokus pada keselarasan fungsional. Dan yang terakhir mungkin user sendiri itu perspektifnya beda lagi. Mungkin user lebih mementingkan pada fungsionalitas dan kemudahan penggunaan aplikasinya. Nah, perbedaan inilah yang nilainya itu dapat menyebabkan ketidaksepakatan tentang tujuan evaluasi, kriteria keberhasilan atau interpretasi dari temuan evaluasi tadi, sehingga sulit untuk mencapai kesepakatan tentang tindakan yang harus diambil. Nah, yang ketiga ada metodologi yang salah diterapkan. Nah, metodologi evaluasi yang salah diterapkan ini juga dapat merusak validitas dan kegunaan temuan yang ada dalam proyek tadi. Nah, evaluasi yang tidak dirancang dengan baik, misalnya kurangnya kontrol terhadap variabel pengganggu, kemudian penggunaan pengukuran yang tidak relevan atau pengumpulan data yang kurang memadai, itu juga dapat menghasilkan temuan yang tidak akurat atau tidak relevan dengan kebutuhan pengambilan keputusan ini. Nah, selain itu, pemahaman tentang metodologi evaluasi yang tepat di antara pemangku kepentingan tadi juga dapat menyebabkan harapan yang tidak realistis tentang apa yang dapat dicapai oleh evaluasi. Lanjut, yang keempat ada mengevaluasi program dari jarak jauh. Nah, terkadang itu evaluator juga memiliki permasalahan di mana tidak bisa datang secara langsung ke situs yang akan dievaluasi. Nah, evaluator yang tidak terlibat secara dekat dengan tim pengembang, user, dan konteks proyeknya ini mungkin saja menghasilkan evaluasi yang tidak relevan atau tidak praktis. Mengapa demikian? Karena kurangnya pemahaman tentang dinamika di dalam tim tadi. Kemudian ada kurangnya pengetahuan tentang proses pengembangannya, bagaimana kebutuhan pengguna, kemudian faktor-faktor penting lain yang mempengaruhi keberhasilan dari proyek. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada mengabaikan hal yang sudah berjalan dengan baik. Nah, seringkali ini ketika kita sudah menjalankan proyek dan melakukan evaluasi, kita itu sering mengabaikan apa yang sudah berjalan dengan baik dan hanya berfokus pada hal-hal yang kurang atau hal-hal yang
tidak sesuai target. Nah, evaluasi yang hanya berfokus pada masalah dan kelemahan ini juga dapat menciptakan persepsi negatif tentang proyek dan tim yang mengerjakan proyek tersebut, sehingga mengurangi motivasi mereka untuk menggunakan temuan dari evaluasi. Sebaliknya, ketika evaluasi itu seimbang dan menyoroti antara baik kekuatan maupun kelemahan proyek tadi, itu juga dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang proyek dan mendorong peningkatan berkelanjutan. Nah, sekarang lanjut ke yang ketiga, yaitu dealing with mixed findings, atau bisa kita artikan yaitu menghadapi temuan yang beragam. Nah, dari buku Posafak di sini ada 3 poin penting. Yang pertama yaitu bertanggung jawab. Maksudnya bertanggung jawab ini bagaimana? Nah, pertama, evaluator itu jangan mengabaikan tanggung jawab untuk memberikan interpretasi dan rekomendasi. Artinya bagaimana? Jadi artinya itu alih-alih kita evaluator itu menyajikan data mentah, evaluator itu juga harus menganalisis temuannya tadi, kemudian mengidentifikasi pola dan trennya, kemudian menarik kesimpulan yang relevan dengan tujuan proyek. Nah, hal ini tuh sangat penting dalam proyek di mana pemangku kepentingan ini mungkin tidak memiliki keahlian teknis untuk sepenuhnya memahami implikasi dari temuan evaluasi tadi. Kemudian yang kedua, tidak ada jalan pintas dalam evaluasi. Maksudnya bagaimana? Evaluator itu tidak boleh mengambil jalan pintas dengan hanya menekankan hasil positif dan mengabaikan hasil negatif. Nah, meskipun mungkin ada godaan untuk menyenangkan sponsor, menyenangkan dari sponsor yang didapat dari proyek itu atau menghindari konflik, tapi evaluasi etis itu harus menyajikan data yang seimbang dari semua temuan, baik itu data yang positif maupun data yang negatif. Kemudian yang ketiga, evaluasi meningkatkan program. Artinya apa? Evaluator itu harus menunjukkan cara bagaimana menggunakan evaluasi tadi untuk meningkatkan program atau proyek yang dilaksanakan. Misalnya, evaluator itu berfokus pada penggunaan evaluasi sebagai alat pembelajaran dan peningkatan berkelanjutan atau progres ya. Pokoknya ada progresnya menjadi lebih baik lagi seperti itu. Bukunya Posafak ini juga menyarankan untuk menggunakan analogi yang tepat. Nah, kalau Posafak ini menyarankan menggunakan analogi kedokteran. Jadi maksudnya analogi kedokteran bagaimana? Jadi menurut Posafak, evaluasi ini dapat membantu tim sebagai langkah diagnostik untuk mengidentifikasi area mana saja yang perlu dihindarkan. Seperti dokter ketika mendiagnosis penyakit, kemudian apa saja hal-hal yang perlu dibenahi, perlu diobati, sehingga pasiennya tadi sembuh dan kesehatannya meningkat seperti itu. Nah, selanjutnya ada using evaluation when an innovative program seems no better than other treatments. Artinya apa? Jadi kalau diartikan ini menggunakan evaluasi ketika pendekatan inovatif itu nampaknya tidak lebih baik dari pendekatan yang ada, tidak lebih baik dari treatment yang sudah dilakukan. Nah, di sini ada 2 pertanyaan yang dituliskan di bukunya Posafak, yaitu yang pertama, kapan evaluator bisa yakin kelompok itu tidak berbeda? Nah, pertama, evaluator itu juga harus memastikan bahwa mereka itu telah melakukan evaluasi dengan cermat dan teliti ya. Artinya apa? Artinya adalah memastikan bahwa evaluasi itu dirancang dan dilaksanakan dengan benar. Kemudian evaluator juga perlu memeriksa kembali aspek-aspek seperti ukuran sampel, kemudian implementasi yang relevan dengan pendekatan yang dievaluasi, kemudian keandalan dari validitas pengukuran yang digunakan, serta signifikansi statistik yang tepat untuk menghindari kesalahan tipe 2. Nah, kesalahan tipe 2 itu kesalahan yang seperti apa? Kesalahan tipe 2 itu adalah kesalahan yang gagal mendeteksi pengaruh yang sebenarnya ada di dalam evaluasi tadi. Nah, Posafak ini juga menekankan pentingnya meninjau prosedur evaluasi untuk potensi kesalahan yang dapat menyebabkan kesimpulan yang salah tentang tidak adanya perbedaan. Bahkan dengan penelitian oleh Kitchenham dan kawan-kawan 2017 yang memberikan panduan tentang melakukan studi eksperimental dalam rekayasa perangkat lunak dan menyoroti pentingnya desain eksperimen yang tepat untuk mendapatkan hasil yang valid. Dan untuk pertanyaan yang kedua yaitu, apakah evaluasi tetap berharga bahkan ketika tidak ditemukan keuntungan untuk inovasi? Di buku Posafak sudah dijelaskan juga bahwa penting untuk diakui bahwa
evaluasi ini tetap berharga walaupun ketika pendekatan inovatif itu tidak menunjukkan peningkatan atau keunggulan yang signifikan. Nah, temuan negatif seperti yang saya jelaskan di awal tadi atau tidak adanya peran dari awal sampai akhir tadi itu juga dapat memberikan informasi yang berharga bagi pengambil keputusan. Misalnya ketika evaluasi mungkin mengungkapkan bahwa pendekatan inovatif itu lebih hemat biaya, lebih mudah diimplementasikan atau memiliki efek samping yang lebih sedikit daripada pendekatan yang ada meskipun tidak meningkatkan hasil secara signifikan tadi. Nah, hal ini pernyataan Wasafak ini juga dikuatkan dengan penelitian dari Serrador dan Turner pada tahun 2015 yang menekankan bahwa pentingnya belajar dari kegagalan proyek untuk meningkatkan praktik di masa depan. Jadi walaupun proyeknya itu gagal, kegagalan itu adalah proses belajarnya kita tadi untuk kemudian tim dari proyek dan pengembang tadi itu meningkatkan bagaimana kualitas proyeknya nanti di masa depan. Kemudian selanjutnya ada developing a learning culture. Maksudnya apa? Yaitu mengembangkan budaya belajar dalam organisasi tadi. Nah, di sini ada 4 poin yang ditulis di bukunya Wasafak, yaitu kerjasama yang erat dengan pemangku kepentingan. Nah, Wasafak di sini menyoroti pentingnya keterlibatan staf dan manajer dalam perencanaan dan pelaksanaan evaluasi serta tindak lanjut setelah evaluasi selesai. Dalam konteks bidang saya di bidang IT dan RPL, dalam proyek ini ada Westerman pada tahun 2017 dan kawan-kawan itu menekankan pentingnya kolaborasi lintas fungsi dalam organisasi yang sukses secara digital yang mendukung gagasan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan yang luas sangat penting untuk pemanfaatan evaluasi yang efektif dalam IT di sini ya, maaf saya agak tipu. Kemudian yang kedua ada mengadopsi interpretasi dan perkembangan dan mengadopsi interpretasi perkembangan dan belajar dari kegagalan. Maksudnya apa? Di sini Wasafak menjelaskan bahwa organisasi itu harus mengakui bahwa inovasi atau ide kreatif akan berhasil dan penting untuk menciptakan lingkungan di mana kegagalan dipandang sebagai peluang untuk belajar dan meningkatkan proyek tadi. Kemudian dikuatkan oleh studi yang dilakukan oleh Edmondson pada tahun 2018 yang menyoroti pentingnya keamanan psikologis dalam tim kerja yang menginginkan anggota tim untuk merasa nyaman dalam beresiko dan mendiskusikan kesalahan secara terbuka yang penting untuk pembelajaran organisasi. Kemudian selanjutnya ada temuan evaluasi dalam bentuk catatan. Di sini Wasafak menjelaskan bahwa alih-alih hanya menyajikan evaluasi sebagai berita baik atau evaluator itu harus fokus pada rekomendasi yang akan ditindaklanjuti untuk perbaikannya lagi. Kemudian juga menemukan penelitian dari Vasivara dan kawan-kawan pada tahun 2018 menekankan pentingnya umpan balik yang konstruktif dan berlanjut sebagai pengembangan perangkat lunak agile yang mendukung gagasan bahwa evaluasi harus fokus pada identifikasi area untuk peningkatan. Jadi tidak hanya memberikan gambaran bahwa ada kekurangan dari proyek tadi, namun juga harus ada menindaklanjuti area untuk peningkatannya tadi. Dan yang keempat ada memperlakukan temuan sebagai indikator tentatif, di mana Wasafak di sini mencatat bahwa satu evaluasi jarang memberikan jawaban yang definitif. Jadi temuan itu harus dilihat sebagai hipotesis yang perlu diuji dan disempurnakan lebih lanjut. Nah, dalam konteks bidang saya yaitu IT, sejalan dengan prinsip perkembangan iteratif dan umpan balik yang berkelanjutan, di mana perangkat lunak yang dikembangkan dan ditingkatkan secara bertahap itu berdasarkan umpan balik dari pengguna dan perihal pemangku kepentingan. Jadi ketika kita mengembangkan sebuah perangkat lunak akan ada revisi sehingga perangkat lunaknya tadi itu memberikan hasil yang baik dan memiliki kepuasan penggunanya. Nah, yang terakhir ada evaluation attitude. Ada 3 poin yang dijelaskan oleh Wasafak, yaitu yang pertama menghargai perspektif lain, di mana evaluator harus memahami bahwa pengembang, manajer proyek, dan user itu mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang proyek prioritas yang berbeda. Nah, sehingga evaluator juga harus mampu mengintegrasikan berbagai perspektif ini ke dalam evaluasi. Nah, kemudian ketika sudah
merangkum berbagai perspektif ini, maka gambarannya itu tentu akan komprehensif karena melihat berbagai dari perspektif tadi. Kemudian yang kedua adalah menghindari kecanduan data. Nah, maksudnya menghindari kecanduan data itu sebenarnya apa? Jadi evaluator ini harus mengumpulkan data yang penting saja untuk pertanyaan evaluasi dan menghindari pengumpulan data atau informasi yang berlebihan yang tidak digunakan. Maksudnya kalau secara singkat itu ya, kita harus fokus pada tujuan evaluasi tadi itu. Jangan kemudian ada tujuan kemudian melebar kemana-mana karena melihat bahwa sebenarnya evaluasi ini lebih menarik jika ditambahkan ini dan itu. Sebaiknya dan tetap fokus pada tujuan utama evaluasi. Dan yang terakhir, mengevaluasi pekerjaan sendiri. Nah, evaluator itu juga harus mencari evaluasi atau pekerjaan kita sendiri. Ini membantu identifikasi area untuk kemudian dan misalkan praktik evaluasi dapat. Nah, untuk kesimpulannya, yaitu yang pertama, evaluasi itu sangat penting untuk mendorong peningkatan berkelanjutan. Namun pemanfaatannya itu seringkali terhambat berbagai macam kendala. Nah, mengatasi tantangan ini, evaluator secara proaktif menafsirkan temuan, menghindari bias dan meningkatkan perbaikan. Saya mengambil satu poin kesimpulannya yaitu bahkan ketika inovatif itu tidak mengurangi signifikan, evaluasi tetap memberikan wawasan. Ya. Dan ada budaya belajar itu belajar yang kuat dan sikap evaluasi itu juga sangat penting dalam manfaatan evaluasi ya. Kemudian ini untuk daftar judulnya dari beberapa studi kasus yang saya angkat khususnya dalam studi saya yaitu rekayasa paripurna. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Ari Chandra atas presentasinya pada bab 14 dari buku Pusafak. Baik, mungkin dari rekan-rekan semua ada yang mau ditanyakan terkait apa yang dipresentasikan oleh Mas Ari Chandra tadi. Silakan raise hand dan sampaikan pertanyaannya. Baik, langsung saja Mbak Ana, silakan Mbak Ana. Pak, apakah suaranya terdengar jelas? Enggak ya? Kurang besar Mbak Ana, besarin lagi Mbak. Apakah sudah terdengar? Enggak ya? Enggak. Masih kecil Mbak. Masih kecil. Masih sudah terdengar? Masih agak kecil Mbak. Hujan ya Mbak di sana Mbak? Apakah hujan di sana? Langsung aja masuk sama aja. Bukan gitu. Suaranya masih kecil Mbak, agak kecil Mbak. Speakernya. Atau mungkin bisa ditulis Mbak Ana, diketik Iya, di iya, bisa ditulis. Bisa ditulis di kolom chat Mbak. Nanti biar langsung dibacakan karena memang suara Mbak Ana kurang jelas. Baik, pertanyaan dari Mbak Ana, muncul silakan pertanyaannya. Mas Ari Chandra. Ini langsung dijawab saja Mas Pak Febri. Ya, langsung saja dijawab karena Mbak Ana nanti kalau ada yang satu lagi baru Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin langsung saya jawab saja. Ya. Saya ulangi pertanyaan dari Mbak Ana. Nah, dalam konteks pendidikan vokasi di Indonesia, di mana keselarasan dengan kebutuhan industri ini menjadi prioritas utama, seberapa efektifkah evaluasi yang ada saat ini dalam mengidentifikasi kesenjangan keterampilan atau skill gap yang dinamis antara lulusan dan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang pesat akibat otomatisasi dan digitalisasi. Kemudian
apakah metodologi evaluasi yang saat ini cukup tanggap untuk memberikan umpan balik yang tepat dan relevan untuk penyesuaian kurikulum. Jadi pertanyaannya menarik ya. Jadi menurut saya kita berbicara tentang konteks pendidikan Indonesia, kemudian evaluasi pendidikan di Indonesia. Nah, evaluasi pendidikan di Indonesia ini tentunya menghadapi tantangan yang signifikan nih, seperti yang ditanyakan oleh Mbak Anu tadi. Kemudian meskipun upaya evaluasi itu sudah dilakukan untuk mengukur relevansi dan kompetensi lulusan, metodologi yang ada itu seringkali kesulitan mengimbangi kecepatan perubahan dalam kebutuhan industri yang saya jelaskan tadi dalam slide keberapa. Nah, slide yang ketiga tadi, metodologi yang salah diterapkan. Nah, sebenarnya bukan metodologi yang salah diterapkan juga, karena ada faktor lain, yaitu adalah terlalu cepatnya perubahan. Jadi evaluator itu untuk mengimbangi kecepatan perubahan tadi seringkali menggunakan metodologi yang lama atau yang sudah ada, padahal permasalahannya itu. Nah, di sini ada penelitian dari Wibowo tahun 2021 yang menyoroti bahwa evaluasi yang berfokus pada hasil jangka pendek, misalnya tingkat penempatan kerja dan bagaimana kualitas lulusan, keberterimaan lulusan tadi, sebenarnya menangkap kesenjangan keterampilan jangka pendek seiring dengan perkembangan teknologi. Nah, selain itu ada penelitian oleh Rahmawati dan kawan-kawan pada tahun 2022 juga yang menemukan bahwa kurangnya keterlibatan industri yang berkelanjutan dalam evaluasi dapat mengakibatkan kurikulum yang kurang relevan dan lulusan yang tidak siap untuk tuntutan spesifik di dunia kerja tadi. Nah, evaluasi yang mengandalkan survei atau wawancara retrospektif mungkin tidak secara akurat mencerminkan kebutuhan keterampilan secara real time yang terus berubah tadi. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ada kebutuhan yang mendesak untuk metodologi tadi menjadi lebih tanggap dan berorientasi ke depan, yang menggabungkan umpan balik dari industri yang berkelanjutan, kemudian analisis data di pasar kerja yang ada, kemudian adanya pemantauan tentang tren teknologi untuk memberikan informasi yang tepat waktu dan relevan untuk penyesuaian kurikulum di masa depan. Seperti itu, Mbak Ana. Bagaimana Mbak Ana, apakah sudah cukup dari penjelasan Mas Ari tadi? Cukup jelas, Pak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ana atas pertanyaannya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi terkait apa yang disampaikan Mas Ari? Tidak ada? Apakah sudah cukup? Baik, karena tidak ada yang resen berarti saya anggap sudah cukup ya teman-teman semuanya. Baik, demikian presentasi yang disampaikan oleh Mas Ari tentang bab 14 dari buku Posafak tadi. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua dalam mempelajari terkait evaluasi ya. Demikian saya selaku moderator terakhir mengakhiri kegiatan presentasi hari ini. Ada salah kurangnya dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa foto dulu guys. Oke, foto dulu. Siapa yang fotoin? Sudah ada? Apakah sudah ada yang ngambil? Apa sudah ada yang ngambil fotonya? Astagfirullahaladzim. Pak, aku kira
Jaringannya lemot, jaringan. Siapa yang ambil fotonya ini? Siapa yang ambil fotonya ini? Mas Ari yang ambil fotonya. Lagi 1, 2, bentar ulang. 1, 2, 3. Oke, sudah. Sip, makasih Mas. Untuk videonya mungkin nanti bisa di-share Mas Ari biar digabungin, nanti saya gabungin video hasil recordnya. Pak, saya enggak nge-record loh itu tadi. Hah? Saya enggak nge-record itu tadi. Bukan nge-record? Dan nanti nge-record. Soalnya lowbat tadi. Oh, yaudah ini aku nge-record soalnya. Yaudah, saya nge-record nih. Ya, oke. Yaudah nggak apa-apa, aman. Terima kasih teman-teman. Izin live.